Ya, kita akan membuat ekoenzim yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo. Fungsinya banyak sekali. Ini alat dan bahannya. Saya biasanya untuk ngukur air pakai ini, pakai gelas ukur. Kemudian ada timbangan. Ini timbangan. Kalau kita nggak punya timbangan juga sebenarnya bisa nanti kita pakai cangkir atau apa, yang penting perbandingannya sesuai. Nah, bahannya itu air. Nih, air ini bisa bermacam-macam, boleh air sumur, boleh air pump. Kalau yang saya pakai air isi ulang. Kenapa harus air isi ulang? Karena saya pakai pump. Kalau pakai air pump itu harus dienapkan selama semalam dulu, biar endapan kaporitnya ada di bawah, yang kita pakai nanti yang bagian atas airnya. Jadi boleh air hujan, tampungan air hujan juga boleh. Nah, kemudian yang kedua ini gula boleh juga, gula ini saya pakai gula tebu, gula merah tebu, bisa juga gula merah aren, gula merah kelapa boleh juga. Nah, yang ketiga ini sampahnya. Kebetulan ini sudah saya kumpulkan selama 2 hari ini. Ada kulit mangga, ini kulit jeruk, dan ada beberapa buahnya yang sudah tidak dimakan. Ini kulit duku dengan kecapi, kulit kecapi. Terus ini bekas kulit-kulit sayuran dan sayuran-sayuran yang tadi dimasak oleh Mbak. Terus ini ada tambahannya, ini daun pandan. Nah, sebaiknya memang bahannya itu BO-nya, kulit buahnya itu lebih dari 5. Kenapa? Semakin banyak kita memakai BO, itu kita akan mendapatkan enzim yang banyak gitu ya. Jadi usahakan minimal 5 kita pakai BO-nya. BO itu bahan organik ya. Nah, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya itu 1 gula merah, terus BO-nya 3 ya, terus airnya 10. Nah, ini tadi sudah saya takar. Airnya ini 1 liter ya, 1 liter tambah 200 mili, jadi 1200 mili. Kalau 1200 mili berarti butuh gula merah 120 gram, 120 gram. Terus BO-nya berapa? Kita timbang dulu BO-nya ini kebetulan belum saya cuci dulu ya. Ini dicuci dulu, nanti ya setelah dicuci dicampur dulu nih, dicuci ya. Saya biasanya nyucinya saya campur dengan 1 tutup botol ekoenzimnya, saya masukkan, ditambah dengan air sebaskom, nanti ditiriskan. Habis ditiriskan baru kita timbang ya. Tadi berapa ukurannya? Berarti kalau 120 gula merah berarti kita perlu 120 kali 3, berarti sekitar 360 gram ya. 360 gram kita timbang, 360 gram. Kita lihat. Nah, nih lihat, ternyata di sini masih 252 gram. Berarti masih ada kekurangan. Nggak apa-apa, kekurangannya nggak harus ditambahkan pada hari ini ya. Jadi kita boleh nyicil, besok kita tambahkan lagi. Nah, ini dicampur ya, gulanya dicampur ke airnya. Nah, kita tunggu sampai larut, boleh dilarutkan dengan tangan, atau kalau misalnya kita ya itu kan agak ribet kalau dilarutkan, biasanya saya
inapkan semalam. Nanti gula merah ini akan larut sendiri. Nah, kan gulanya setelah larut, ini larut ya, ini nanti karena ini belum larut, maka ini bisa dienapkan selama semalam, ditutup, jangan lupa ditutup. Nah, besok gitu, ini kalau belum dipakai masukkan ke kulkas dulu bisa. Nah, itu ya, ini setelah nanti ini dienapkan semalam sudah larut, baru ini bahan organiknya dimasukkan ke dalam air yang sudah ada gulanya dan ditutup, kemudian difermentasi selama 3 bulan minimal. 3 bulan minimal, boleh juga mau lebih dari 3 bulan juga nggak apa-apa, yang penting minimal 3 bulan. Nah, ini bekas juga saya habis panen, ini panenan tadi. Ini panennya yang kemarin itu ekoenzim, ditulis sih begini, ekoenzim mulainya tanggal berapa. Nah, mulai tanggal berapa itu dari saat BO nya sudah memenuhi. Ini tadi kan masih 252, dari 360 berarti kan masih kurang. Nah, harus ditambahkan hari berikutnya, ditambahkan sampai hari terakhir penambahan BO, itulah ditulis tanggal awal kita fermentasi ekoenzimnya. Di sini yang kemarin tanggal 25 bulan 9 tahun 2001 itu bisa dipanen tanggal 25 bulan 12 2001. Karena saya belum sempat, baru bisa panen hari ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi yang penting lebih dari 3 bulan, jangan kurang dari 3 bulan. Nah, selama bulan pertama itu ini akan, kenapa ini harus ada ruang. Nah, ruang ini untuk pembentukan gas. Nanti selama proses akan terjadi pembentukan gas. Nah, gas ini, ruangan ini itu sebaiknya sebanyak 40%. Jadi ini yang cairannya 60%, ruangan untuk menyimpan gas itu sekitar 40%. Nah, itu setiap hari kita buka dikit aja untuk mengeluarkan gas. Nah, satu lagi, kalau kita mau buat ekoenzim sebaiknya pakai botol seperti ini yang berulir ya, lebih aman. Tapi kalau mau pakai yang botol aqua seperti ini atau yang tutup kecil juga bisa. Syaratnya nanti pada saat membuat awal-awal jangan ditutup kenceng, atau kalau misalnya lebih bagus dikasih plastik, ini ya, di plastik dulu baru ditutup. Gunanya apa? Kalau kita tutup rapat nanti gasnya keluar, bisa meledak. Nah, itu juga bahaya. Nah, seperti itu. Nah, selama sebulan pertama kita buka tutup, boleh digoyang-goyang dikit, atau kalau mau dibuka aduk-aduk juga boleh. Sebentar aja, jangan lama-lama dibuka, diaduk, terus tutup lagi selama 1 bulan pertama. Setelah itu berikutnya bulan berikutnya sudah dibiarkan aja. Nah, seperti itu cara mudah bikin ekoenzim. Jadi kita sampahnya tidak terbuang percuma. Ini sampah yang menurut kita sudah tidak terpakai ternyata bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa. Cairan sejuta manfaat kalau saya bilang. Bisa untuk menjernihkan air juga bisa. Misalnya di depan rumah kita ada selokan bau, kita kasih ini juga bisa menghilangkan bau. Buat nanam nyemprot-nyemprot tanaman yang ada hamanya, kutu putih juga ini bisa dipakai. Ada perbandingannya 1:1000. Ada kalau untuk cuci-cuci saya biasanya 1:500. Nah, yang elok lagi bisa buat detox.
Nah, ya, misalnya kita pulang dari kerja capek, mau tidur nggak bisa tidur, kita pakai detox ini. Ambil air di baskom, boleh baskom, pokoknya yang penting kaki bisa masuk nih. Ditaruh di baskom, air hangat-hangat kuku dicampur dengan satu tutup aja, nggak usah banyak-banyak, terus kaki kita rendam. Itu luar biasa. Saya kalau capek suka detox pakai seperti itu. Bisa juga ini untuk ditaruh di dekat TV, kulkas, bisa mengurangi radiasi. Terus misalnya kita mau tidur, pengen tidur nyenyak, ini bisa dikeloni, dipeluk pakai kita tidur dengan meluk ini. Ada juga orang yang seperti itu. Nah, ini fermentasi yang pertama. Nah, kita ini kemarin tadi saya panen, ini bisa juga dibikin fermentasi kedua. Fermentasi kedua untuk apa? Nah, ini khasiatnya ada lagi. Kebetulan saya punya sirih merah. Nih, sirih merah. Sirih merah ini nanti difermentasi dengan ekoenzim yang sudah kita panen, perbandingan 1:10. Nih ya, ini tadi sudah saya ukur 250 ml. 250 ml berarti sirih merahnya 25 gram. Saya masukkan. Nih, dimasukkan. Kalau ini sudah saya cuci bersih tadi, ini saya masukkan. Nanti diperam selama 1 bulan saja. Gunanya untuk apa? Sirih merah. Sirih merah itu antiseptik, bisa untuk kumur-kumur, ya, bisa untuk cuci organ-organ vital kita, gitu kan. Antiseptik ya. Terus bisa juga untuk tadi mandi kalau kita gatal, ruam-ruam, itu bisa juga dipakai buat mandi. Nih ya, dimasukkan. Kocok dulu biar tercampur. Ingat ya, nutupnya jangan terlalu kenceng. Ini kalau ini pakai botol kecil nggak apa-apa. Kenapa? Ya karena dia sudah fermentasi yang pertama sudah terjadi, jadi nggak terlalu banyak ada gasnya. Nih, ini yang pakai sirih merah. Saya punya lagi ini kemangi. Kemangi ini bisa juga dipakai buat mandi. Pakai buat mandi bisa, buat kumur-kumur juga bisa. Nih, kemangi. Sama ini ukurannya 250 ml ekoenzim dengan kemanginya 25 gram. Bisa juga lidah buaya. Kalau lidah buaya dipakai untuk buat rambut, bisa juga pucuk merah. Nah, pucuk merah itu juga bagus. Itu ternyata bisa dipakai untuk pengharum ruangan. Kalau kita mau ngusir nyamuk, kita pakai serai, batang serai. Perbandingan sama 1:10. Ya, ini atau pakai kulit jeruk juga bisa untuk buat pengusir nyamuk. Untuk disinfektan juga bisa. Nyemprot ruangan. Pucuk merah itu tadi untuk disinfektan. Nah, seperti ini.
Ini fermentasi yang kedua. Selama 1 bulan aja ya, nggak usah lama-lama. Dikocok dulu biar larut semuanya. Oke, selamat mencoba.